Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kalau kalian baik, pasti kalian semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Namun, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu akan mengecek absen kalian terlebih dahulu ya. Di sini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua Ibu. Oke, Ibu centang dulu ya semua kalau begitu. Baik, sebelum materi pada pagi hari ini dijelaskan, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta bentuk penilaian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian evolusi dan seleksi alam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya seleksi alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bagaimana seleksi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu spesies. Nah, untuk bentuk penilaiannya sendiri itu ada keaktifan selama proses pembelajaran, kemudian ada pengerjaan LKPD, kemudian ada pengerjaan kuis, dan yang terakhir adalah kegiatan presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau kalian mengingat-ingat lagi materi apa sih yang dijelaskan oleh Ibu pada minggu lalu? Saya Bu. Iya, silahkan Vivi. Yaitu terkait dengan pewarisan sifat. Iya, betul sekali anak-anak, terkait dengan pewarisan sifat. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih itu pewarisan sifat? Saya. Ya, silahkan Vivi. Jadi pewarisan sifat itu merupakan suatu proses di mana sifat-sifat dari orang tua itu akan diturunkan ke anaknya melalui gen Bu. Iya, betul sekali ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, sifat apa saja sih yang diturunkan? Saya Ibu. Ya, silahkan Chelsea. Jadi contoh sifat yang diturunkan itu bisa kayak warna rambut, terus warna Betul. mata, ada juga kayak warna kulit, seperti itu Ibu. Ya, betul sekali ya anak-anak. Nah, sifat itu tadi kenapa kok penting diturunkan ke generasi berikutnya? Saya Bu, Ya, silahkan Adele. agar keturunannya itu bisa bertahan hidup dan juga beradaptasi di lingkungannya Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, sifat ini tadi itu bekal kita untuk bisa bertahan hidup. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membayangkan ketika kalian mempunyai 2 ekor kelinci. 1 ekor berwarna coklat dan juga 1 ekor berwarna putih. Kemudian kalian semua secara bersamaan melepaskan kelinci ke lingkungan gurun. Nah, seperti gambar tersebut. Sekarang Ibu mau bertanya, kelinci apa sih yang bisa lebih bertahan hidup di lingkungan ini? Saya Bu, Ya, silahkan Dina. kelinci berbulu coklat Bu. Kenapa kok kelinci berbulu coklat itu bisa lebih bertahan hidup? Warnanya lebih bisa menyatu dengan lingkungan, jadi sulit terlihat oleh predator. Iya, bagus sekali. Nah, jadi ketika ada predator, kelinci yang berwarna coklat akan lebih diuntungkan karena memiliki warna yang sama dengan lingkungan yang ditempatinya. Nah, kelinci yang berwarna putih itu lebih mencolok sehingga predator akan memakan kelinci yang berwarna putih. Nah, itulah mengapa sifat yang menguntungkan itu penting untuk diturunkan ke generasi yang berikutnya. Nah, inilah yang menjadi dasar dari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai seleksi alam. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya Bu. Oke, Vivi silahkan. Itu gambarnya ada jerapah sama pohon Bu. Oke, benar. Lebih tepatnya di sini ada 2 jenis jerapah, yaitu jerapah dengan leher panjang dan jerapah dengan leher pendek yang sedang mencari makan daun di ranting pohon. Nah, setelah Ibu menampilkan gambar ini, apa sih yang kalian pikirkan? Oke, Chelsea.
Jadi kalau dari gambar ini tuh terlihat bahwa yang jerapah dengan leher panjang itu bisa mencapai daun-daun yang lebih tinggi kan Ibu. Terus kalau yang jerapah leher pendek itu tidak bisa mencapai daun yang tinggi, sehingga jerapah yang leher pendek itu nanti kalau nggak dapat makanan terus dia bakalan mati Ibu. Lalu, jika jerapah dengan leher pendek akan kesulitan mencari makan, lalu tewas, dan kejadian tersebut berlalu secara berulang-ulang, maka apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Saya Bu. Oke, Vivi. Mungkin jerapahnya itu akan punah Bu. Oke, benar ya. Jerapah dengan leher pendek akan mengalami kepunahan. Jika dalam suatu lingkungan terdapat banyak hewan dengan leher yang pendek seperti sapi, kambing, atau bahkan jerapah itu sendiri, daun di ranting pohon yang paling bawah otomatis akan cepat habis. Oleh karena itu, jerapah dengan jenis leher yang pendek akan kesulitan mencari makan lalu tewas. Dan hal tersebut jika berlalu secara berulang-ulang akan terjadi kepunahan. Lalu, bagaimana kabarnya dengan si jerapah dengan jenis leher yang panjang? Saya Bu, Oke, Adel. tetap bertahan hidup Bu karena masih bisa menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi. Oke, benar sekali. Jerapah dengan jenis leher yang panjang akan tetap bisa bertahan hidup karena bisa mencari makan daun di ranting pohon yang tinggi sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mencari makan. Oleh karena itu, jerapah yang kita lihat saat ini adalah jenis jerapah dengan leher yang panjang karena itu adalah hasil seleksi alam dan jerapah dengan jenis leher yang panjang mempunyai sifat-sifat yang diuntungkan oleh alam. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa Ibu. Oke, sekarang kita akan memahami lebih dalam, tapi untuk itu Ibu minta kalian untuk mengeluarkan dulu alat tulisnya agar nanti dari apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dicatat poin-poin pentingnya. Sudah dipahami? Bisa Ibu. Baik, sekarang dikeluarkan sembari kalian menyiapkan alat tulisnya. Di sini Ibu udah menyiapkan video yang nantinya bisa kalian lihat dan kalian pahami. Jangan lupa dicatat ya untuk poin pentingnya. Silakan dilihat video ini. Perlu ada suatu gunung Fritz yang terbang jauh dari sini dan tersesat di kepulauan Galapagos. Kelompok gunung Fritz tadi pisah ke pulau-pulau kecil di dalamnya. Lama-lama keturunan mereka berubah, nyesuaiin diri sama makanan yang ada di masing-masing pulau. Akhirnya mereka makin beda dan jadi spesies baru. Oke, tapi kenapa gunung-gunung ini bisa nyesuaiin diri? Ternyata mereka melalui proses yang namanya seleksi alam. Jadi masing-masing makhluk hidup punya gen yang unik. Gen itu fungsinya tentuin sifat fisik maupun perilaku kita. Ya, ibaratnya kayak rasa pasaka. Terus tiap orang punya gen beda-beda, bahkan mereka. Nah, nggak semua gen cocok sama kondisi lingkungan yang berubah. Cuman gen yang cocok lah yang bakal terus diturunin ke anak cucu. Makanya lama-lama suatu spesies bisa berubah, beda banget sama nenek moyangnya. Baik, tadi sudah dilihat bersama-sama. Dari video ini bisa dikatakan bahwa nggak semua makhluk hidup bisa cocok dengan lingkungannya. Betul seperti itu? Betul Ibu. Nah, di situ ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Di sini ada definisi evolusi. Jadi, evolusi itu berasal dari bahasa Inggris anak-anak yang artinya evolution. Nah, pada biologi ini itu artinya perkembangan atau perubahan yang membutuhkan waktu dengan jangka lama. Karena di sini prosesnya perlahan-lahan. Kalau perlahan-lahan itu berarti butuh waktu yang dikit apa yang banyak? Banyak. Betul. Jadi itulah evolusi. Dia butuh waktu yang cukup panjang seperti itu. Dan di evolusi ini ada 3 yang nantinya akan kita pahami bersama-sama. Yang pertama ada pra-teori Darwin, ada teori Darwin, dan pasca teori Darwin. Let's go, kita coba ke slide selanjutnya ya. Baik, di sini ada pra-teori Darwin. Di pra-teori Darwin ini, anak-anak, ada abiogenesis dan biogenesis. Sepertinya udah nggak asing ya dengan istilah seperti itu. Tapi di sini ada perbedaan yang sangat tampak. Kalau teori abiogenesis itu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk yang tidak hidup. Dan kalau biogenesis itu mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.
Nah, itu bedanya. Tapi di teori abiogenesis ini kejadiannya itu bisa dibilang secara spontan. Kalau di biogenesis ini teorinya dinyatakan langsung oleh 3 ahli. Di sini ada Francisco Redi, Lazarus Planasi, dan Louis Pasteur. Nah, kalau di biogenesis ini ada percobaan yang memang banyak orang percaya. Karena mungkin cukup masuk akal ya. Di sini Ibu jelaskan kalau di percobaannya itu ada 3 perlakuan pada toples. Untuk perlakuan yang pertama, toples ini ditutup dengan kayu, alasnya yang atas itu keras. Yang kedua, ditutup dengan tisu atau kertas yang sedikit lunak daripada percobaan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir itu tidak ditutup. Ketika ditutup, itu di dalamnya kan ada daging. Dagingnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan. Tapi ketika tidak ditutup, itu ada lalat masuk, yang ketika lalatnya sudah masuk, nanti muncul organisme lainnya di dalam daging. Jadi itu yang mengatakan bahwa makhluk hidup ini ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya, seperti itu. Kita ke next slide. Lalu ada teori Lamarck. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Selain itu juga dikatakan bahwa organ berkembang sempurna jika dipakai terus-menerus. Kalau nggak dipakai gimana? Kalau nggak dipakai berarti organnya tidak bisa berkembang, seperti itu. Dan di sini teorinya dikatakan teori use and use. Lalu untuk teori Darwin ya, menurut Darwin seperti yang udah dipahami di awal pembelajaran tadi, di sini jerapah yang berleher pendek dan berleher panjang akan bertahan hidup yang lehernya gimana? Panjang. Karena apa? Karena dia bisa bertahan hidup, dia bisa mencari makan di pohon yang lebih tinggi, sedangkan yang lehernya pendek dia tidak bisa makan. Akhirnya yang pendek punah, lalu yang lehernya tinggi bisa bertahan hidup dan memiliki keturunan, sehingga sampai sekarang yang ada jerapah lehernya panjang semua ya. Betul, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini Ibu ada contoh lagi. Di sini ada kupu-kupu Biston betuaria, ada yang sayap gelap dan sayap terang. Ketika sayap gelap dan sayap terang itu sama-sama ada, tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, banyak revolusi industri. Artinya ketika banyak asap, banyak apapun yang membuat kupu-kupu ini warna sayapnya yang gelap itu bisa bertahan hidup karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia bisa berkamuflase, dia bisa melindungi diri dari predator. Tapi yang terang, ketika terang lalu terbang itu pasti kelihatan kan sama mangsanya. Jadi di sini yang bisa bertahan yang sayap gelap apa sayap terang? Gelap, betul sekali. Nah, untuk itu lanjut kita ke diskusi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Ibu masih ingin tanya-tanya nih ke kalian. Tadi kan sudah dijelaskan tentang teori-teori evolusi ya. Coba deh sebutkan kembali teori-teori evolusi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya Ibu. Ya, Sabita. Tadi ada 3 macam. Yang pertama prateori Darwin, lalu teori Darwin, dan pasca teori Darwin. Ya, betul sekali ya. Jadi ada 3 teori yang sudah dijelaskan, yaitu prateori Darwin, teori Charles Darwin, dan teori Darwin. Coba bantu Ibu untuk menjelaskan bagaimana teori evolusi menurut Charles Darwin. Saya Ibu. Silahkan. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Ibu tadi terkait teori evolusi berdasarkan Charles Darwin itu merupakan perubahan suatu populasi yang terjadi dalam waktu yang lama karena adanya seleksi alam, Ibu. Ya, betul ya. Jadi teori evolusi menurut Charles Darwin itu menyatakan bahwa perubahan populasi suatu spesies tersebut dikarenakan dengan adanya seleksi alam. Tapi Ibu ingin tahu nih, menurut kalian apa itu seleksi alam? Saya Ibu. Ya, silakan. Menurut saya seleksi alam itu ialah proses di mana individu yang sifatnya itu lebih cocok di lingkungannya itu akan lebih memiliki peluang lebih besar bertahan hidup. Jadi dia bisa bereproduksi di lingkungannya tersebut dan menurunkan ke lingkungannya tersebut. Ada yang mau berpendapat lain? Saya Bu. Ya.
Jadi menurut saya seleksi alam itu apabila suatu spesies itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka spesies tersebut akan lestari. Sedangkan apabila spesies tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, spesies tersebut akan punah. Masih kurang tepat ya jawaban dari Vivi, karena konsep seleksi alam itu begini anak-anak. Apabila suatu spesies itu akan mengalami peningkatan populasi atau tetap lestari jika memiliki sifat yang diuntungkan di lingkungannya dan akan diwariskan ke keturunannya, dan akan mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan apabila tidak memiliki sifat yang diuntungkan di lingkungannya. Begitu ya, berbeda dengan adaptasi, karena adaptasi itu teori dari Lamarck. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya, berarti seleksi alam ini apakah nantinya memunculkan spesies baru ya Ibu? Pertanyaan bagus dari Chelsea. Sebelum Ibu yang menjawab, mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi? Tidak ada, sepertinya kesusahan ya. Jadi begini, apakah seleksi alam itu bisa memunculkan spesies baru? Jawabannya adalah tidak selalu ya, karena seleksi alam ini hanya bertujuan untuk memunculkan sifat agar suatu spesies itu bisa bertahan hidup dengan sifat yang diuntungkan di lingkungannya, begitu, bukan untuk menimbulkan suatu mutasi. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ibu hari ini sudah menyampaikan materi mengenai evolusi. Sekarang kita lanjut pada diskusi mengenai seleksi alam. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti satu anak menerima satu LKPD ya. Iya, Ibu. Tiga orang. Ini kelompok 3. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok kecil. Untuk kelompoknya bisa sesuai dengan tempat duduknya masing-masing saja ya. Baik, Ibu. Untuk LKPD-nya sudah diterima? Sudah. Jadi tujuan praktikum kita pada hari ini adalah seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa ini agar kalian dapat memahami apa pengertian dari seleksi alam itu sendiri, serta kalian dapat menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya seleksi alam, dan kalian dapat menganalisis apa yang menyebabkan seleksi alam itu terjadi dan hewan itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, setelah itu di situ Ibu akan jelaskan, boleh dibalik, di situ kan ada langkah-langkahnya. Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang telah Ibu sediakan. Nanti cara praktikumnya adalah Ibu menyiapkan 3 latar, yaitu berwarna putih, hijau, dan coklat. Putih itu diibaratkan sebagai kutub, sedangkan yang coklat diibaratkan sebagai padang gurun, dan yang hijau diibaratkan sebagai padang apa ya hijau? Ya. Nah, nanti di dalam alat praktikum ini Ibu menyediakan beberapa karakter hewan. Karakter hewan ini nanti kalian sebarkan di latar kalian itu, sebarkan secara acak. Kemudian kita ini dianggap sebagai predator. Jadi kalian nanti mengambil beberapa karakter hewan yang menurut kalian warnanya itu mencolok di latar kalian itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kemudian lakukan pengulangan itu sebanyak 3 kali ya anak-anak. Langkah pertama itu, waktu pengulangan pertama itu kalian boleh menggunakan HP di stopwatch itu selama 1 menit. Jadi 1 menit kalian mengambil beberapa karakter hewan, kemudian kalian hitung berapa yang kalian ambil dan berapa yang tersisa di latar itu. Kemudian setelah 3 kali pengulangan, kalian akan menghitung jumlah rata-rata yang didapat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Vivi, silakan. Tadi bukan bilang terkait menghitung rata-rata ya, Bu. Itu caranya bagaimana ya? Iya. Jadi gini ya, Ibu kan tadi bilang 3 kali pengulangan dan dihitung yang terambil dan yang tersisa. Jadi setelah kamu
sudah melakukan pengulangan 1 sampai 3, itu kamu jumlahkan semua, kemudian kamu bagi menjadi 3. Dibagi 3 itu karena pengulangannya kan secara 3 kali. Seperti itu. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk mengambil alat praktikumnya. Perwakilan kelompok aja. Satu kelompok, satu. Diambil ini. Ya. Sama ini. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ini. Kelompok 2 silakan maju. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh mulai mengerjakan praktikumnya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 kebagian padang rumput. Sebentar. Ini kalau padang rumput, boleh permisi untuk kelompok 3. Jadi salah ambil ya. Ini yang punya kelompok 3. Yang punya kelompok 1. Ya, bisa kalian sebarkan hewannya di atas latar kalian. Sekarang. Boleh mengeluarkan handphone? Boleh. Di timer ya, 1 menit ya. Ada yang nanti bagian mencatat. Ini bagian apa? Kutub ya, putih. Dicatat semua kan? Ya, diacak aja, gak usah disebarkan gini ya. Tapi ini jangan sampai terbalik, nanti kalian ngiranya ini tikus putih ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Jangan lupa waktunya ya. Kelompok 1 ada kendala? Ini kelinci. Ini berarti diibaratkan sebagai padang gurun ya. Sudah berapa kali pengulangan? Masih mau nyoba lagi. Ya. Ya. Diambilnya acak aja, jangan hanya putih semua. Kalau misalnya keambil coklat juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya anak-anak. Baik Ibu. Sudah ada yang sampai 2 pengulangan atau masih 1 pengulangan semua? Masih 1 kali pengulangan, 1 itu. Ya. Bisa sambil diskusi ya. Di situ kan di bawah tabelnya ada beberapa pertanyaan. Bisa diskusikan dengan anggota yang lainnya. Gak usah real 1 menit. Ya baik Ibu. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Kalau sudah pengulangan pertama itu gimana Ibu ngitungnya? Itu nanti dikembalikan lagi ya anak-anak. Jadi setelah kalian ambil, dimasukkan lagi ke sini, terus kalian ambil lagi untuk pengulangan yang kedua. Ya. Sudah pernah lihat tikus putih sebelumnya? Sudah. Ya, dikembalikan. Jangan lupa ya dibagi 3 nanti totalnya untuk menemukan hasil rata-ratanya.
Baik, bisa sedikit cepat ya. Nanti tiap kelompok Ibu mau untuk kalian bisa presentasi hasilnya bagaimana. Jadi biar ada diskusi bersama ya. Jadi bisa agak sedikit cepat ya untuk menghitungnya. Jangan lupa pertanyaannya dijawab juga. Ada 3 pertanyaan yang Ibu sediakan. Boleh kalian diskusikan antar anggota kelompok kalian. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah juga. Oke. Karena waktunya sudah habis dan semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya, sekarang Ibu mau untuk kelompok berapa ya presentasi duluan? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Ya, silakan perwakilannya berdiri di tempat aja ya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan hasil dari praktikum kami ya. Jadi tadi kami kebagian latarnya itu warna coklat, dimana itu kan padang gurun gitu ya. Terus karakternya itu ada kelinci berwarna coklat dan juga kelinci berwarna putih. Nah, dari hasil 3 pengulangan, rata-rata dari kelinci yang warna coklat ini itu tidak ada yang terambil atau tersisanya itu masih tetap 40. Kemudian kalau yang warna putih ini tadi setelah 3 pengulangan rata-ratanya itu awalnya kan 40. Nah, yang tersisa itu 22 karena kita berhasil mengambil atau memangsa sebanyak 18. Nah, sedangkan dari pertanyaan diskusi yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan karakter hewan mana yang paling banyak bertahan, yaitu ada kelinci yang berwarna coklat. Nah, faktor yang menyebabkan kelinci berwarna coklat ini tuh bisa bertahan di lingkungan padang gurun itu karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Apa mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Iya. Oh, Vivi dari kelompok 2, silakan bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sedikit jawab ya kalau faktornya itu tentang adaptasi. Bukannya adaptasi itu teorinya lama ya. Kan sekarang kita praktikumnya terkait seleksi alam ya teori Darwin. Mungkin kelompok 1 bisa dijelaskan? Iya. Boleh? Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena mungkin dari kelompok kami masih ada kesalahan konsep. Jadi benar ya, Vivi, terima kasih koreksinya bahwa tadi itu faktornya masih berdasarkan teori Lamarck, sedangkan kita sekarang teori Darwin seperti itu. Baik. Terima kasih ya Vivi dari kelompok 2 atas koreksinya. Untuk kelompok 1 tadi mau Ibu sampaikan ternyata sudah tersampaikan. Benar ya untuk kelompok 1. Jadi tadi ada sedikit miskom ya terkait teori yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian mungkin salah nangkap. Jadi kelinci putih ini diuntungkan di latar kalian. Kelinci coklat di latar kalian karena dia memiliki sifat yang diuntungkan karena lingkungannya yang di padang gurun, warnanya kan sama, tidak mencolok, seperti itu. Baik, boleh ditutup presentasinya kelompok 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil pemaparan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 2 ingin akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Jadi di sini kami kebagian latar hijau yang diumpamakan sebagai rumput tadi ya. Untuk hewannya sendiri kami dapat kata yaitu kata hijau dan kata kuning. Untuk hasilnya di sini kata yang warna hijau ini yang paling banyak bertahan, di mana kata hijau ini hanya terambil 1. Untuk rata-rata tersisanya itu 39. Untuk kata yang kuning itu yang tersisa 22. Ini karena disebabkan adanya sifat yang diuntungkan dari kata hijau tadi yang dapat berkamuflase dengan lingkungannya sehingga tidak mudah dikenali oleh predator, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Lala, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2, tadi ada kata hijau yang terambil itu kok bisa ya? Padahal kan sama-sama hijau. Ya, boleh dijawab Vivi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami tuh
mendapatkan 2 warna kata hijau ya. Jadi ini adalah kata hijau yang terambil teman-teman. Jadi ini kan berbeda ya dari kata hijau yang lain. Lah, sifatnya yang ini itu kalau dibaurkan, sifat ini tuh yang paling mencolok. Jadi karena adanya sifat yang diuntungkan dari kata ini sehingga mudah dikenali oleh predator. Mungkin seperti itu. Apa bisa terjawab? Sudah cukup. Baik, presentasinya boleh ditutup. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mau sedikit nambahi, betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Emang Ibu sengaja di kelompok 2 Ibu taruh 2 karakter katak yang mirip. Kalau kalian boleh lihat warnanya mirip kan. Jadi kelompok 2 terecoh, makanya ini terambil 1 yang kelompok hijau, padahal dia di padang rumput. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan latar kutub yaitu berwarna putih dan hewannya mendapatkan 2 yaitu tikus hitam dan juga tikus putih. Untuk hasil dari praktikum kami, untuk tikus hitamnya itu terambil rata-ratanya 17 dan untuk tikus putihnya itu tidak ada yang terambil. Kenapa tidak ada yang terambil? Karena ini kan latarnya berwarna putih atau kutub. Jadi tikus putih itu tidak dapat terambil karena warnanya itu sama dengan latarnya kita, yaitu kutub tersebut berwarna putih. Seperti itu Ibu. Itu presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Izin bertanya untuk kelompoknya Adel. Itu kan tikus ya karakternya, tapi kalau misalkan nih tikus kan tidak hanya di kutub, bahkan di lingkungan kita kan juga ada tikus. Nah, kalau di lingkungan kita selain di kutub misalnya, itu apakah tikus yang warna putih dan hitam itu sama-sama bisa bertahan hidup atau sama-sama nantinya akan mati ya? Baik, izin menjawab ya. Iya. Pertanyaan dari Chelsea itu berbeda ya, meskipun lingkungannya itu misal di rumah ataupun sawah yang berwarna hijau, tapi kan warnanya itu tidak sama dengan warna rambut dari tikus. Jadi itu sifatnya tidak diuntungkan. Tapi meskipun tidak diuntungkan, pastinya ada sifat lain yang diuntungkan sehingga tikus yang berwarna hitam maupun tikus yang berwarna putih itu bisa bertahan di lingkungan tersebut. Seperti itu Chelsea. Baik, apa jawabannya sudah terjawab Chelsea? Sudah. Ya, boleh ditutup presentasinya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas teman-teman yang telah melihat presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, sudah bagus ya antara kelompok 1, 2, 3 cara menyampaikannya sudah baik, sudah benar dengan sesuai teori. Terus kalian juga sangat antusias untuk praktikum pada hari ini. Jadi Ibu ada satu hadiah buat kalian. Siapkan handphone kalian. Ibu ada kuis. Itu bisa kalian barcode. Tiap anak coba ya, satu anak satu boleh mengeluarkan handphonenya. Kalian barcode. Nah, di situ ada kuis 5 pertanyaan. Coba kalian kerjakan secara individu. Ibu mau mengetes berapa paham sih kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Bisa? Ada kendala? Tidak ada Ibu. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada boleh dijawab ya pertanyaannya. Individu kalau bisa jangan mencontek. Kalau sudah selesai boleh dikasih tahu ibunya dapat nilai berapa. Di situ nanti muncul nilainya berapa. Jangan mencontek ya. Ya, sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah. Siapa yang dapat 100 angkat tangan? Saya. Oh, ada yang salah? Saya Bu. Oh, masih ada. Oh, masih ada yang beberapa salah, enggak apa ya. Iya, cukup itu praktikum kita pada pagi hari ini. Coba Ibu mau ada satu yang mau partisipasi untuk menyampaikan apa yang kalian dapat pada hari ini dalam praktikum ini. Saya Bu. Ya, silakan Niswa. Jadi yang kita peroleh dari kegiatan praktikum ini, pada lingkungan yang berbeda maka pasti ada hewan yang diuntungkan dan ada sifat yang tidak diuntungkan. Nah, sifat yang tidak diuntungkan ini itu yang akan mengalami seleksi alam gitu Bu. Ya, baik. Beri aplaus dulu untuk Niswa. Ya, praktikumnya sudah cukup untuk hari ini. LKPD-nya boleh dikasihkan ke Ibu. Untuk alat-alat praktikumnya boleh dirapikan kembali.
dan diletakkan di meja Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik, Ibu. LKPD-nya. Kasih. Baik anak-anak, bagaimana kegiatan praktikum tadi? Apakah seru? Seru, Ibu. Wah, sepertinya seru sekali ya. Jadi kalian hari ini belajar apa aja? Saya Ibu. Ya, Adel silahkan. Jadi hari ini kita tuh tadi belajar seleksi alam, yaitu di mana organisme yang memiliki sifat menguntungkan di lingkungannya itu lebih bisa bertahan hidup lebih lama. Nah, tapi yang tidak memiliki sifat yang tidak diuntungkan oleh lingkungannya itu akan berkurang ataupun punah. Seperti itu, Ibu. Ya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Adel? Saya Bu. Ya, silahkan Vivi. Tadi kita juga belajar tentang contoh seleksi alam Bu. Salah satunya itu jerapah leher panjang yang lebih mampu bertahan hidup daripada jerapah leher pendek, karena jerapah leher panjang tadi seperti yang sudah dijelaskan itu dapat menjangkau makanan daun di pucuk pohon Ibu, dibandingkan jerapah yang leher pendek karena kan tidak mampu ini ya Bu, makan tanaman yang ada di atas tadi. Jadi apabila daun yang ada di bawahnya itu habis, itu jerapah leher pendeknya itu akan punah. Seperti itu Ibu. Ya, benar sekali ya anak-anak jawaban dari teman-teman kalian. Jadi kita hari ini belajar tentang konsep seleksi alam, di mana organisme yang memiliki sifat diuntungkan oleh lingkungannya, maka dia dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara organisme yang tidak memiliki sifat diuntungkan oleh lingkungannya, maka dia akan punah dan tidak dapat mewarisi sifat keturunannya. Selain itu, kita juga belajar tentang contoh seleksi alam dan faktor-faktornya. Jadi seleksi alam mengajarkan kita bagaimana makhluk hidup yang memiliki sifat diuntungkan oleh lingkungannya, maka dia dapat bertahan hidup, berkembang biak, serta dapat mewarisi sifat keturunannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Baik, karena kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini dan sudah dapat menjawab pertanyaan Ibu dengan baik, maka dari itu tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada tugas nih. Jadi untuk pertemuan minggu selanjutnya kalian dapat mencari satu contoh seleksi alam lalu dibuat dalam bentuk poster ya. Untuk tugas ini dikerjakan secara kelompok. Dan untuk posternya bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bu, izin bertanya. Ya, gimana? Untuk posternya itu pengumpulannya nanti di mana ya Bu? Nah, untuk posternya nanti dikumpulkan di Google Drive ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, jika sudah paham, maka dari itu sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.